Anime Arwah Berduka episode yang ke-9 bagian yang keduanya kini akhirnya kembali dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang sangatlah luar biasa menarik. Karena pada episode minggu depan, maka kita pun seketika akan diperlihatkan tentang seperti apakah jalannya pertarungan lanjutan antara 3 orang terkuat di dalam party raid mereka saat ini, yaitu Lee Smart, City Smart, dan juga Guard. Di mana di dalam praktiknya, beginilah proses pertarungan lengkap antara pasukan dari para hunter melawan para monster golem dan juga para monster homunculus yang kebetulan sekarang semuanya sudah muncul tepat di dalam medan pertempuran. Sederhananya, tepat ketika pada saat itu golem pertama ini sudah muncul, maka Guard pun kini segera bergerak menuju ke arah golem itu dengan satu buah tujuan utama, yaitu untuk dapat mengalahkan golem itu dan juga memisahkan pasukan golem dengan pasukan dari Chimera, supaya semua anggota party lainnya sekarang bisa menyelamatkan dirinya dan juga supaya mereka semua tidak terkepung oleh pasukan dari para monster. Tidak hanya itu, karena ketika monster itu sekarang sudah mulai mendekat, maka Guard pun segera mencoba untuk dapat menyerang tubuh dari golem dengan menggunakan kekuatan dari tebasan kapaknya itu. Walaupun pada akhirnya semua serangan dari Guard barusan ternyata sama sekali tidak mempan, mengingat monster golem ini sekarang masih mampu menahannya dengan menggunakan tamengnya. Di momen inilah Sven yang kebetulan berada tepat di belakang tubuh dari Guard, akhirnya dia pun segera melakukan sebuah analisa, di mana menurut Sven, walaupun pertahanan dari tubuh golem itu sekarang sangatlah kuat dan juga sama sekali tidak bisa ditembus dengan menggunakan serangan dari Guard, tapi faktanya, pergerakan dari monster golem itu sangatlah luar biasa lambat. Sehingga, dengan datangnya bantuan yang sekarang sudah dikirimkan oleh Cry, maka kemungkinan mereka untuk bisa menang tentu saja sekarang terbuka dengan sangat lebar. Oleh karena itu, maka yang harus kita lakukan sekarang adalah memberikan support kepada Lee Smart, supaya dia bisa bergerak dengan bebas untuk dapat mengalahkan semua lawan-lawan kita. Nah, setelah memperlihatkan sedikit pertarungan singkat yang kebetulan sudah dilakukan oleh Guard, maka pada halaman yang berikutnya, scene pun kini seketika langsung bergeser menuju ke dalam pertarungan dari Lee Smart lagi. Di mana pada momen itu, salah satu komandan tempur dari kelompok Tower Rakasa yang kebetulan sudah melihat semua kehebatan dari Lee Smart barusan, maka dia pun akhirnya segera berkata seperti ini kepada dirinya sendiri. Hah, tidak kusangka jika di saat kita saat ini sudah hampir bisa menang, ternyata bantuan dari ibu kota sekarang bisa datang dengan sangat cepat. Kalau begini, maka mari kita menggunakan taktik yang berbeda, di mana aku akan mulai menyerang kalian dengan menggunakan kekuatan dari monster Chimera ini dari jarak yang sangat jauh atau sambil terbang. Karena tidak peduli sehebat apa kemampuan dari Lee Smart, faktanya dirinya sama sekali tidak bisa terbang dan juga dia pun sama sekali tidak akan pernah bisa untuk dapat meraihku. Mendengar ucapan itu dari komandan perang mereka, Lee Smart yang merasa sangat diremehkan, sekarang dia pun tentu saja malah menjadi tertantang. Hingga tanpa menunggu lama, Lee Smart pun segera mengunci targetnya, yaitu komandan perang dari kelompok lawan itu. Kemudian, sambil tersenyum menuju ke arah penyihir tersebut, maka Lee Smart pun segera mengeluarkan satu buah kekuatan artefaknya lagi yang kebetulan saat ini sama sekali belum dia pakai. Di mana di dalam praktiknya, dengan menggunakan kekuatan artefak yang memiliki nama dari Heavenly Origin, Liz pun sekarang jadi bisa melompat di udara sebanyak 1 kali lagi walaupun tanpa menggunakan pijakan. Sehingga jarak lompatan dari Lee Smart tentu saja menjadi bertambah sebanyak 2 kali lipat. Sampai pada akhirnya, dia pun bisa mencapai lokasi dari para lawannya itu yang kebetulan sekarang sedang terbang. Lalu, dengan menggunakan teknik tendangan berputarnya lagi, maka dia pun segera mengajar kepala dari monster Chimera tersebut. Hingga pada akhirnya, tubuh dari monster Chimera itu sekarang langsung menjadi terbanting. Serta monster Chimera itu seketika sekarang langsung berhasil dikalahkan. Begitu pula dengan komandan perang dari kelompok Tower Akasa. Mengingat setelah dirinya sudah berhasil dijatuhkan dari atas punggung monster Chimera tersebut, maka secara otomatis para hunter lainnya sekarang langsung menangkapnya dan juga mereka pun segera menahan ketua dari pasukan para penyihir tersebut, supaya dirinya tidak bisa mencoba untuk dapat kabur lagi dari kejaran mereka semua. Sementara itu, tepat setelah dirinya sudah berhasil mengalahkan semua musuh yang ada di hadapannya, maka sambil tersenyum, Liz pun segera berkata seperti ini kepada teman-temannya.
bahwa itu adalah monster Chimera yang terakhir. Jadi ketika Lismart sudah berhasil mengalahkannya, maka tidak akan ada lagi serangan lanjutan dari pasukan monster Chimera. Berdasarkan hal itu, maka satu-satunya lawan yang tersisa hanyalah monster golem itu saja. Yang artinya, untuk dapat memenangkan pertarungan ini, mereka pun harus lebih dulu dapat menghancurkan tubuh dari golem itu. Nah, di momen inilah, Lismart pun tanpa pikir panjang, sekarang langsung memutuskan untuk bisa bergerak menuju ke tempat pertarungan dari guard melawan monster golem itu. Namun sebelum dirinya bisa sampai, maka kita pun lebih dulu diperlihatkan mengenai apakah yang sekarang sedang dipikirkan oleh salah satu penyihir dari kelompok Tower Rakasa, yang kebetulan sekarang sedang ditugaskan untuk dapat mengendalikan tubuh dari monster golem itu dari jauh. Di mana di dalam kotak dialognya, dia pun segera berkata seperti ini di dalam hatinya. Yaitu, kekuatan dari monster golem ini sekarang masih belum sempurna. Mengingat, Sophia tidak memiliki waktu yang cukup untuk dapat menyempurnakan golem buatannya tersebut. Sehingga, walaupun secara kekuatan fisik, tubuh dari monster golem tersebut sekarang sangatlah luar biasa kuat. Bahkan sampai bisa menahan kekuatan dari Hunter level 7 yang sekarang sedang menggunakan kampak legendaris di dunia, yaitu kampak Veldar. Tapi faktanya, tubuh dari monster golem ini sekarang sama sekali tidak bisa digores. Sebagai gantinya, karena golem ini masih baru, maka dia pun sekarang tidak pandai untuk dapat bertarung, dan juga aku pun sama sekali tidak bisa mengendalikannya. Oleh karena itu, maka sesuai rencana dari Sophia, aku pun sekarang akan melepaskan limiter dari monster golem ini. Supaya monster golem tersebut nantinya bisa belajar dengan sendirinya, dan juga bisa beradaptasi dengan kekuatan dari para lawannya ketika monster golem itu bisa bertemu dengan para lawan yang sangat hebat. Jadi mulai dari sini, kapasitas energi kekuatan dari monster golem akan aku lepas sebanyak 100%. Nah, setelah mendengar penjelasan singkat tentang seperti apakah kekuatan dari musuh yang sekarang akan mereka hadapi, maka pada halaman yang berikutnya, Lismart yang kebetulan saat ini sudah bisa sampai, dia pun kini segera melompat untuk dapat menyerang tubuh dari monster golem itu. Tapi sayangnya, serangan pertama dari Lismart tersebut ternyata sama sekali tidak mempan. Mengingat monster golem itu masih mampu menahan serangan dari Lismart barusan dengan menggunakan perisainya lagi. Berdasarkan hal itu, maka Lismart pun segera mencoba untuk dapat menyerang bagian tubuh lainnya yang sekarang sama sekali tidak memiliki pelindung, yaitu menyerang bagian kepalanya. Walaupun pada akhirnya, serangan kedua dari Lismart barusan sekarang sama sekali tidak mempan. Di momen inilah, Lismart pun segera memberikan komentarnya. Di mana menurut Lismart, tubuh dari monster golem itu ternyata sangatlah luar biasa keras. Sehingga semua serangan fisiknya sekarang sama sekali tidak ada yang bisa mempan. Tidak hanya itu, bahkan pada kotak dialognya, Lismart pun segera menjelaskan secara detail tentang material apa saja yang sekarang ada di dalam tubuh dari golem itu. Pertama, monster golem tersebut memiliki tubuh dari logam mulia. Kedua, terdapat senjata sihir pada kedua tangannya, yaitu pedang Great Sword pada tangan kanannya, dan juga perisai anti mana serta perisai anti serangan fisik pada tangan sebelah kirinya. Ketiga, di bawah kaki dari monster golem itu terdapat sebuah booster. Sehingga ketika booster itu diaktifkan, maka untuk waktu yang singkat, pergerakan dari monster golem ini jadi bisa meningkat dengan sangat drastis. Keempat, terdapat pelindung dari logam juga di dalam setiap sendi dari monster golem tersebut. Sehingga menurut Lismart, sangatlah mustahil sekali bagi dirinya untuk dapat bisa menembus benteng pertahanan ketat dari monster golem jika dengan kekuatan yang sekarang. Menyaksikan dan juga mendengar semua hasil analisa dari Lismart barusan, Sven yang ada di dalam lokasi itu kini segera berkata lagi menuju kepada Lismart. Yaitu, Sven meminta kepada Lismart untuk dapat mengizinkan mereka demi bisa membantunya. Karena menurut Sven, kelas dari Lismart adalah seorang pengintai. Dengan begitu, Lismart pun sangat tidak cocok untuk dapat melawan monster dengan kelas Paladin seperti ini yang memiliki benteng pertahanan super tebal. Jadi tugas dari Sven dan juga para hunter lainnya adalah untuk dapat mengalihkan perhatian dari monster golem itu. Ketika Lismart mencoba mencari celah untuk bisa melayangkan satu buah serangan pamungkasnya tepat pada posisi yang ideal. Mendengar permintaan izin dari teman-temannya itu, Lismart pun kini seketika langsung membalas. Hah? Untuk apa? Kalian meminta izin kepadaku? Dengar, aku bertarung dengan menggunakan caraku sendiri.
Dan juga, aku pun hanya bertarung dengan sesuka hatiku saja. Jadi, jika kalian ingin ikut bisa bersenang-senang, maka lakukan apa saja yang sekarang ingin kalian lakukan. Lagi pula, semua serangan dari kalian tidak akan ada satupun yang dapat bisa mengenai tubuhku. Mengingat kecepatan dari diriku jauh lebih hebat dari semua serangan kalian. Intinya, jika kalian ingin menyerang, maka cobalah saja untuk bisa melakukannya, jangan peduli dengan diriku. Nah, setelah mendengarkan semua jawaban dari Lismat barusan, maka semua hunter lainnya sekarang akhirnya seketika langsung menjadi berkumpul. Lalu, mereka pun segera bersiap untuk dapat menyerang monster golem itu bersama-sama demi dapat membantu Lismart. Namun, tepat ketika para hunter itu sekarang baru saja berkumpul, maka mode kebangkitan atau mode awakening dari monster golem ini kini tiba-tiba saja langsung menjadi bangkit. Hingga pada gambar panel manga tersebut, kita pun dapat menyaksikan sama-sama bahwa kepala dari monster golem itu sekarang seketika langsung menyala dan juga muncul satu buah huruf dengan bentuk seperti ini. Gara-gara itu, maka secara otomatis pergerakan dari monster golem sekarang seketika langsung menjadi ikut berubah. Di mana di dalam praktiknya, monster golem itu yang sebelumnya sama sekali tidak bisa bertarung, gerakannya lambat dan juga hanya bisa bertahan saja. Maka mulai dari sini, dia pun seketika langsung masuk menuju ke dalam mode tempurnya. Hingga tanpa menunggu lama, monster golem ini kini seketika langsung menyerang para pasukan hunter lainnya yang kebetulan sekarang mereka sudah mulai mendekat. Di momen inilah, Gark pun bisa menemukan sebuah celah. Di mana, tepat ketika monster golem itu sudah mulai menyerang, maka Gark yang sekarang ada di belakangnya, akhirnya dia pun segera memutuskan untuk dapat menyerang monster golem tersebut dengan menggunakan kapak Feldaria lagi. Tapi sayangnya, ketika serangan dari Gark barusan sudah hampir bisa mengenai tubuh dari monster golem, maka tiba-tiba saja dia pun kini seketika langsung melompat dengan sangat lincah sekali. Akibatnya, semua serangan dadakan dari Gark barusan ternyata sekarang sama sekali tidak ada yang berhasil kena. Dan monster golem itu pun justru sekarang malah bersiap untuk dapat menyerangnya lagi. Menyaksikan semua kejadian itu di depan matanya, semua hunter lain yang ada di dalam medan tempur tersebut tentu saja kini seketika langsung menjadi sangat terkejut. Karena pada dasarnya mereka sama sekali tidak menyangka bahwa golem yang sebelumnya gerakannya sangat lambat sekarang malah bisa bergerak dengan sangat cepat. Sampai pada akhir dialognya itu, mereka semua pun kini secara serentak akhirnya mulai bertanya kepada satu sama lain. Yaitu, apakah yang sebenarnya sekarang sedang terjadi? Dan juga, sehebat apakah kekuatan sebenarnya dari monster golem tersebut? Wow, menarik banget ya!